Halo, selamat bertemu kembali dalam materi lanjutan bab 2 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama dengan saya, Ibu Marda Elmitisa SPD. Nah, materi yang pertama adalah esensi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama-tama harus kalian ketahui adalah bagaimana karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu, di mana karakteristiknya itu bersifat universal, yaitu sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras maupun golongan. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa itu ada 3 anak-anak. Yang pertama nilai dasar Pancasila, yang kedua nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga adalah nilai praktis Pancasila. Selanjutnya hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memberi jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu memberi jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, misalnya kesejahteraan, penghidupan yang layak, dan mendapatkan pendidikan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini sila ini menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ditandai dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hak yang harus diterima oleh setiap warga negara di antaranya adalah kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam pendidikan. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental Pancasila. Ada 5 anak-anak. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan pasal 34. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu mengenai hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa ada 3. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan keharkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia, di mana kita harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang ketiga, sebagai warga negara, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian jenis pelanggaran hak asasi manusia ada dua jenis. Yang pertama, kejahatan yang bersifat biasa, di mana sebuah pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa seseorang. Misalnya, pencemaran nama baik, penganiayaan, pemukulan, dan menghalangi orang untuk berpendapat. Dan jenis pelanggaran hak asasi yang kedua adalah kejahatan luar biasa, di mana pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia. Contohnya adalah pembunuhan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Ciri-ciri kejahatan luar biasa yaitu yang pertama, kejahatan diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bermotifkan kekuasaan. Dan yang ketiga, kejahatan ini menimbulkan teror dan ketakutan di masyarakat. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua penyalahgunaan teknologi, yang ketiga ketidakseimbangan pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, yang keempat kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi, dan yang kelima ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan faktor yang kedua adalah faktor internal, di mana perilaku individualisme terjadi, yang kedua rendahnya sikap toleransi, yang ketiga belum adanya kesepahaman tentang konsep HAM, dan yang keempat adalah ketidakseimbangan pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ada dua bentuknya, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi ini merupakan suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung maupun tidak langsung yang berdasar dari perbedaan agama, suku, etnis, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua adalah penyiksaan, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan baik jasmani maupun rohani. Berikut ini ada dua contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang saya berikan. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus terbunuhnya Marsina, di mana Marsina ini adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada zaman pemerintahan Orde Baru. Dia bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong, daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Marsina ini aktif dalam unjuk rasa memperjuangkan nasib para buruh
ia diculik kemudian ditemukan meninggal dengan tubuh penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan setelah ia menghilang selama 3 hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengar materi ini, dan selanjutnya ada tugas yang akan diberikan, dan selamat mengerjakan tugas tersebut. Tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.